Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Septiani Saragi dengan NIM 2202101171 dari jurusan Administrasi Publik 4E. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Komunikasi Organisasi. Nah, perlu kalian ketahui, di dalam berorganisasi, hal yang sangat penting diperlukan adalah komunikasi. Seperti judul tugas saya, yang pertama yang akan saya bahas adalah apa sih komunikasi itu? Nah, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, perasaan, atau pesan antara dua atau lebih individu atau entitas yang melibatkan pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan tersebut. Berikutnya ada organisasi. Organisasi itu merujuk pada entitas atau kelompok yang terstruktur dengan tujuan bersama. Tugas yang didefinisikan dan hierarki yang jelas, mereka dapat berupa perusahaan, lembaga pemerintah, lembaga non-profit, atau kelompok sosial lainnya yang memiliki struktur dan prosedur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk yang berikutnya ada jenis-jenis komunikasi. Terdapat beberapa jenis komunikasi dalam organisasi, termasuk yang pertama, ada komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi dalam kerangka struktur organisasi yang ditetapkan seperti melalui memo, laporan resmi, atau rapat resmi. Yang kedua, komunikasi informal. Komunikasi informal berlangsung di luar struktur resmi, seringkali melalui percakapan informal antara anggota organisasi. Yang ketiga, komunikasi verbal. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan kata-kata secara lisan seperti diskusi, pertemuan, atau telepon. Yang keempat, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau gestur yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Selanjutnya, ada komunikasi dalam organisasi memiliki beberapa fungsi penting, antara lain yang pertama, pemberian informasi. Komunikasi memungkinkan pertukaran informasi antara anggota organisasi, memastikan bahwa semua organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan, tugas, dan prosedur. Yang kedua, pengambilan keputusan. Komunikasi membantu dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan memfasilitasi diskusi antara anggota organisasi. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi. Melalui komunikasi, anggota organisasi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, mengkoordinasikan tugas, dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerja. Yang keempat, ada pengelolaan konflik. Komunikasi yang efektif membantu mengelola konflik dengan memfasilitasi dialog terbuka, penyelesaian masalah, dan pembangunan hubungan yang harmonis di antara anggota organisasi. Gimana sih jika komunikasi kurang dalam organisasi? Apa yang akan terjadi? Nah, ketika komunikasi kurang dalam sebuah organisasi, beberapa hal mungkin terjadi, termasuk yang pertama, kesalahpahaman antar anggota tim atau departemen. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara tim atau departemen. Yang ketiga, penurunan efisiensi dan produktivitas karena informasi tidak tersampaikan dengan baik. Yang keempat, tim atau individu merasa tidak dihargai atau tidak mendapatkan arahan yang jelas. Yang kelima, tim atau individu mungkin membuat keputusan yang tidak sesuai karena kurangnya informasi yang tepat. Yang keenam, meningkatkannya konflik antara anggota tim atau departemen karena ketidaksepakatan atau ketidakpahaman. Nah, jika sudah terjadi seperti itu, kita juga harus tahu nih cara mengatasinya. Hal apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai komunikasi yang baik dalam berorganisasi? Untuk menjaga komunikasi yang baik dalam berorganisasi,
kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, buka dan terbuka. Pimpinan dan anggota tim harus membuka saluran komunikasi yang terbuka untuk semua orang, termasuk memberikan kesempatan bagi anggota tim untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau masalah. Yang kedua, komunikasi rutin. Tetapkan jadwal komunikasi rutin, baik dalam bentuk pertemuan tim, pembaruan bulanan, atau komunikasi tertulis secara reguler. Yang ketiga, gunakan berbagai saluran komunikasi. Manfaatkan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan tatap muka, surel, pesan instan, dan platform kolaborasi online untuk memastikan bahwa pesan dapat disampaikan dengan cepat dan efisien. Yang keempat, perbaiki konflik dengan segera. Tangani konflik atau masalah komunikasi segera setelah muncul agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Yang kelima, kembangkan keterampilan komunikasi. Berikan pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan komunikasi anggota tim. Yang keenam, teladan dari pemimpin dan pimpinan harus menjadi teladan dalam komunikasi yang efektif dengan cara menunjukkan kejujuran, ketulusan, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Jadi, kesimpulan yang dapat saya berikan dari hasil presentasi saya ini adalah komunikasi organisasi, bahwa komunikasi yang efektif di antara anggota organisasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama, memperkuat budaya, meningkatkan produktivitas, dan membangun hubungan yang baik antara berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.